Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Halimah. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Fisika. Dengan di belakang saya 010. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pendidikan bahasa Indonesia dari Ibu Nina Kwina Hadi Putri. Saya akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah. Yang pertama, pengertian karya tulis ilmiah itu sendiri. Karya tulis ilmiah merupakan sebuah karya yang dihasilkan dari kegiatan menulis dengan menggunakan penerapan kaidah ilmiah, mengutamakan aspek rasionalitas, mengusung permasalahan yang bersifat objektif serta berdasarkan fakta. Adapun pengertian karya tulis ilmiah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Eko Susilo M, karya tulis ilmiah adalah artikel yang diperoleh sesuai dengan sifat ilmiah dan didasarkan pada observasi, evaluasi, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan bahasa bersantun dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Baik, yang kedua menurut Dwi Loka dan Riana. Karya ilmiah atau artikel ilmiah adalah karya seorang ilmuwan dalam bentuk pembangunan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, koleksi, pengalaman, dan penelitian. Dan terakhir, pengertian karya tulis ilmiah menurut seorang dosen pendidikan bahasa Indonesia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 11 Maret, yaitu Ibu Titi Setianingsih. Beliau menyebutkan bahwa karya tulis ilmiah merupakan sebuah tulisan yang dibuat berdasarkan metode ilmiah, yakni logika ilmu pengetahuan yang dimulai dari adanya masalah, tujuan, manfaat, dan pengetahuan. Dan hal tersebut dibahas memuat adanya fakta, teori terdahulu dan karya terdahulu yang membawa hal tersebut kemudian dibahas dan hingga kesimpulannya. Sini saya akan lanjut menjelaskan tentang fungsi, manfaat, dan jenis-jenis karya tulis ilmiah. Pertama, fungsi dulu. Pertama, fungsi dalam bidang pendidikan untuk melatih siswa dalam berpikir secara kritis dan objektif. Yang kedua, fungsi dalam bidang penelitian dibuat untuk menemukan solusi dari suatu fenomena. Yang ketiga, fungsi dalam fungsional sebagai proses pengembangan dari sebuah disiplin ilmu tertentu. Poin kedua adalah manfaat karya tulis ilmiah. Pertama, dapat melatih pengembangan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, sebagai pengenalan terhadap aktivitas kepustakaan. Yang ketiga, mendapatkan kepuasan intelektual. Yang keempat, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Yang kelima, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk peneliti selanjutnya. Selanjutnya ada jenis-jenis karya ilmiah berdasarkan masing-masing kebutuhan, karena setiap karya tulis ilmiah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan digolongkan menjadi 7 berdasarkan isi dan sistematika penulisan. Pertama, artikel, yang kedua makalah, yang ketiga skripsi, yang keempat work paper, yang kelima paper, yang keenam tesis, dan yang ketujuh disertasi. Baik, selanjutnya dalam kepenulisan karya tulis ilmiah memiliki struktur. Yang pertama, halaman judul, yang kedua abstrak, yang ketiga pendahuluan, yang keempat kerangka teoritis, yang kelima metode penelitian, yang keenam pembahasan, yang ketujuh kesimpulan dan saran, dan yang terakhir kedelapan adalah daftar pustaka. Selanjutnya, cara membuat karya tulis ilmiah sendiri itu yang pertama, kita sendiri harus menentukan tema apa yang akan kita bahas dalam karya tulis ilmiah tersebut. Yang kedua, kerangka penelitian. Yang ketiga, menyiapkan alat dan bahan penelitian. Yang keempat, survei lapangan atau survei lokasi untuk kita teliti. Yang kelima, referensi atau kita mencari buku-buku yang membahas tentang karya tulis ilmiah yang akan kita buat. Yang keenam, hipotesis. Yang ketujuh, rencana penelitian. Yang kedelapan, metode penelitian yang sesuai. Yang kesembilan, melakukan pengumpulan data dan melakukan analisis. Yang terakhir, penutup, kesimpulan, dan saran. Baik,
saya tutup penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.